Halo, perkenalkan nama saya Nadia Kapitan, NIM 20120022, Prodi Teknik Informatika Strata 1. Baik, dalam video kali ini kita akan membahas tentang analisis dan perancangan sistem basis data. Studi kasus yang akan kita gunakan kali ini adalah studi kasus sistem informasi perpustakaan. Kita akan belajar bagaimana cara menganalisis dan merancang sistem basis data. Oke, pada pertemuan ini untuk mata kuliah yang berhubungan dengan website, kita akan membangun sebuah sistem informasi perpustakaan. Nah, untuk studi kasusnya, kita akan membangun sistem informasi perpustakaan di Stikem UI Lido Kupang. Perhatikan informasi atau data yang ada di layar. Fitur-fitur yang nantinya akan kita bangun dan yang akan kita kembangkan dalam sistem informasi perpustakaan ini adalah yang pertama yaitu ada login. Login ini dilakukan oleh dua aktor, yaitu aktor yang pertama adalah admin dan yang kedua adalah user atau pengunjung. Admin yang dimaksudkan di sini adalah petugas perpustakaan, sedangkan pengunjung adalah dosen, mahasiswa, karyawan, dan masyarakat umum. Kemudian yang berikut adalah mengelola data profil. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi profil perpustakaan di Stikem UI Lido Kupang. Kemudian berikut adalah mengelola data admin, mengelola data lemari, dan mengelola data rak. Kenapa ada fitur mengelola data lemari dan data rak? Karena perpustakaan itu sudah tentu ada lemari dan ada rak yang berfungsi untuk menyimpan buku. Satu lemari memiliki banyak rak. Kemudian tabel penulis. Ada tabel penerbit dan ada tabel jenis buku. Penulis, penerbit, dan jenis buku ini berhubungan dengan tabel buku karena satu buku pasti memiliki penulis, penerbit, dan digolongkan dalam jenis buku apa. Kemudian berikutnya adalah mengelola data pengunjung yang nantinya akan berkunjung ke Stikem UI Lido Kupang. Kemudian berikut adalah mengelola data pinjam. Pinjam dan detail pinjam sebenarnya adalah satu kesatuan, artinya satu kali transaksi peminjaman buku, ada detail bukunya, ada banyak buku yang dipinjam. Oke, untuk fitur login dapat diakses oleh admin. Untuk fitur login dapat diakses oleh admin dan pengunjung. Kemudian mengolah data profil ini dapat diakses oleh keduanya, tapi untuk admin dia bisa melakukan cruise, artinya dia bisa menampilkan, menambah data baru, membaca atau melihat data, mengubah data, menghapus, dan mencari data. Sementara untuk pengunjung hanya bisa melihat atau membaca data saja. Kemudian fitur mengolah data admin ini dapat diakses oleh admin sendiri dan admin dapat melakukan cruise. Kemudian mengolah data lemari, rak, penulis, penerbit, jenis buku ini juga hanya dapat diakses oleh admin, di mana admin dapat melakukan cruise juga. Untuk fitur pengolah data buku dapat diakses oleh semua aktor. Untuk fitur pengolah data buku dapat diakses oleh semua aktor. Namun untuk admin ini dia memiliki hak akses cruise, sementara pengunjung hanya bisa untuk melihat, membaca, dan mencari, kemudian kemudian mengolah data pengunjung ini, admin dapat melakukan cruise, sementara pengunjung hanya bisa
menambah data baru, membaca atau melihat, mengubah, namun tidak dapat menghapus data. Di sini juga ada catatan pengunjung hanya bisa menambah, membaca, mengubah datanya sendiri. Tidak bisa mengubah, menambah atau membaca data pengunjung lain. Kemudian berikutnya adalah mengolah data pinjam dan detail pinjam. Ini adalah satu kesatuan yang mana dapat diakses oleh semua aktor. Aktor admin dia bisa melakukan cruise dan pengunjung juga bisa melakukan cruise. Namun pengunjung hanya bisa mengolah datanya sendiri, yakni data peminjam, ubah, dan hapus dibatasi jika datanya sudah diproses, artinya datanya sudah divalidasi oleh admin. Maka data tersebut tidak bisa lagi diubah dan dihapus. Ada beberapa catatan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sistem ini yang nanti akan kita kembangkan tidak menangani transaksi keterlambatan pengembalian buku, misalnya berupa denda. Kemudian yang kedua, jumlah buku yang dikembalikan itu harus sama dengan jumlah buku yang dipinjam. Contoh, kalau satu transaksi dia meminjam 10 buku, maka harus mengembalikan jumlah yang sama yakni 10 buku. Ada dua aktor yang terlibat dalam sistem ini, yaitu admin dan pengunjung. Kategori pengunjung terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat umum. Untuk membangun sistem ini, kita menggunakan Visual Studio Code dan Exam versi 7427. Kita menggunakan bahasa pemrograman PHP versi 7.4. Versi PHP yang terbaru adalah versi 8, namun kita belum bisa menggunakan versi 8 karena ada beberapa hosting yang supportnya baru sampai di PHP versi 7. Jadi kali ini kita memilih menggunakan bahasa pemrograman PHP versi yang ke-7. Berdasarkan permasalahan yang terjadi di perpustakaan Stikom UI Lindo Kupang, yaitu tata letak buku itu tidak disimpan atau diletakkan berdasarkan rak-rak yang sesuai. Kemudian jika ada penambahan buku ataupun jika ada penambahan lemari atau rak, maka itu perlu pendataan ulang lagi. Kemudian, untuk pengunjung yang datang ke kampus Stikom UI Lindo Kupang dan mau melakukan peminjaman dan pengembalian buku, wajib mendata dirinya terlebih dahulu. Kemudian mereka bisa melakukan peminjaman buku yang nantinya akan di-approve oleh admin. Berdasarkan permasalahan ini, ada kurang lebih 10 tabel yang bisa kita buat. Ini pengembangan sistem yang pertama. Jika kita menambahkan fitur-fitur baru lagi, maka kita akan membutuhkan tabel-tabel tambahan. Yang pertama di sini kita membutuhkan yaitu tabel admin. Nah, tabel admin ini berfungsi untuk menyimpan data admin. Terdiri dari beberapa atribut, yaitu yang pertama ID admin dengan tipe data integer, primary key, dan dia auto increment. Artinya penomoran ID-nya secara otomatis oleh MySQL. Kemudian ada nama. Ya, untuk nama kita gunakan tipe data teks karena nama ini memiliki jumlah karakter yang tidak sama antara satu dengan yang lain. Sama halnya dengan tempat lahir, kita menggunakan date. Untuk tempat lahir kita menggunakan teks, sedangkan untuk tanggal lahir kita menggunakan date. Untuk alamat, email, dan telepon serta paspor kita menggunakan tipe data teks. Sedangkan untuk status kita menggunakan tipe data char dengan panjang karakternya itu 1.
Pada status admin kita menggunakan tipe data varchar dan panjang karakternya 1, yang berarti jika keterangan yang muncul di situ adalah 1, itu artinya admin sedang aktif, sedangkan jika yang muncul adalah 0, itu berarti admin tidak aktif. Jadi jika suatu saat admin sudah mengundurkan diri atau keluar, maka settingannya menjadi tidak aktif, blokir, atau 0. Kita lanjut pada tabel yang berikut adalah tabel lemari. Tabel lemari ini terdiri dari 2 atribut saja karena memang kita hanya butuh ID lemari dengan tipe datanya integer, primary key, dan dia auto increment. Kemudian nama lemari kita gunakan teks. Kemudian nama lemari kita gunakan teks. Lalu untuk tabel yang berikut yaitu kita ke tabel rak. Tabel rak ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, satu lemari memiliki banyak rak, artinya di dalam lemari itu kan banyak, pasti ada banyak rak dimiliki oleh sebuah lemari, maka itu lemari dan rak harus saling berhubung antara satu dengan yang lain. Nah, di sini untuk tabel rak ada ID rak dengan tipe datanya integer, primary key, dan dia auto increment. Yang kedua ini ada atribut yang kedua ada nama rak dengan tipe datanya teks. Yang berikut ada ID lemari. Nah, ID lemari kita gunakan tipe datanya integer dengan dia foreign key. Yang artinya dia berelasi dengan ID lemari yang di atas, yang ini. ID lemari ketemu dengan ID lemari yang di atas ketemu dengan ID lemari yang di bawah sini. Artinya satu lemari memiliki banyak rak. ID lemari ini dia ciri-cirinya bisa terjadi duplikasi. Jadi ID lemari ini dia bisa bisa sebanyak mungkin digunakan sesuai dengan jumlah rak yang ada dalam satu lemari. Namun lemari hanya ada satu ID, tidak sama antara satu lemari dengan lemari yang lain. Selanjutnya kita membuat tabel penulis. Di sini kita akan membuat tabel penulis, tabel penerbit dan tabel penulis, tabel penerbit dan tabel jenis buku. Ketiga tabel ini akan berhubungan dengan tabel buku karena satu buku memiliki satu penulis, satu buku memiliki penerbit, satu buku memiliki satu jenis, atau dibalik satu penulis bisa menulis banyak buku, satu penerbit bisa menerbitkan banyak buku, dan satu jenis buku bisa memiliki banyak buku. Jadi relasi yang terjadi adalah relasi one to many. Penulis ini sifatnya unik karena ada primary key dan foreign key. Pada tabel penulis ini terdapat beberapa atribut, yaitu yang pertama ID penulis dengan tipe data integer, primary key, dan dia auto increment. Kemudian untuk tempat lahir, tanggal lahir, alamat,
email dan telepon kita menggunakan untuk nama, tempat lahir kita menggunakan tipe data teks. Untuk tanggal lahir kita menggunakan tipe data date. Untuk alamat, email, dan telepon kita menggunakan tipe data teks. Sedangkan untuk status kita menggunakan tipe data char dengan panjang karakternya 1, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jika keterangan yang muncul di situ adalah 1, artinya admin sedang aktif, sedangkan jika keterangan yang muncul adalah 0, itu artinya admin tidak aktif. Kemudian yang berikut adalah tabel penerbit. Tabel penerbit ini terdiri dari beberapa atribut. Yang pertama ID penerbit, tipe datanya integer, primary key, dan dia auto increment. Lalu yang berikut ada nama, alamat, kota, email, telepon. Ini semua dengan tipe datanya teks. Lalu ada status, tipe datanya char dengan panjang karakternya 1. Kemudian yang berikut ada tabel buku. Di sini tabel buku ini terdiri dari beberapa atribut. Yang pertama ini ada ID buku, tipe datanya integer, primary key, dan dia auto increment. Yang berikut ada judul dengan tipe datanya teks. Kemudian ada intisari dengan tipe datanya teks. Lalu yang berikut ada tahun terbit dengan tipe datanya varchar dan panjang karakternya 4. Lalu ada ISBN dengan tipe datanya teks, dan di sini kita kasih 0 karena ada beberapa buku, contohnya koran, yang tidak ada ISBN-nya. Jadi di sini kita kasih keterangannya 0. Lalu yang berikut adalah jumlah halaman, kita kasih keterangannya integer. Lalu yang berikut jumlah buku, tipe datanya integer. Lalu di sini ada ID penulis, ada ID penerbit, ID jenis buku. Di sini tipe datanya integer dengan kita kasih keterangan foreign key. Di sini untuk ID penulis, ID penerbit, dan ID jenis buku, tipe datanya integer dengan keterangan foreign key, yang artinya dia bisa berulang datanya saat duplikasi. Kemudian statusnya adalah char, artinya 0 itu artinya admin sedang tidak aktif, sedangkan jika 1 maka itu artinya admin sedang aktif. Selanjutnya kita akan bahas tentang tabel pengunjung. Ini tabel pengunjung. Pengunjung yaitu terdiri dari yang pertama ada ID pengunjung, tipe datanya integer, primary key, dan dia auto increment. Kemudian ada nama, ada tempat lahir, ini tipe datanya teks. Lalu ada tanggal lahir dengan tipe data date. Ada alamat dengan tipe datanya teks. Lalu atribut yang berikut adalah jenis kelamin, yaitu varchar dengan panjang karakternya 9, yaitu keterangannya laki-laki atau perempuan. Itu kira-kira panjang karakternya adalah 9. Kemudian di sini ada email, telepon, kategori, dan paspor dengan tipe datanya teks. Nah, untuk tabel pengunjung ini dia akan berelasi dengan tabel pinjam. Nah, karena satu transaksi pinjam, di dalam tabel pinjam itu ada beberapa atribut. Yang pertama itu ada ID pinjam, tipe datanya integer, primary key, dan dia auto increment. Kemudian ada tanggal pinjam dengan tipe datanya date, dan ada tanggal kembali, tipe datanya date, dengan keterangannya 0.
karena untuk tanggal pinjamnya bisa disesuaikan saat kita mengembalikan buku yang kita pinjam, baru diupdate oleh admin. Yang berikut ini ada ID pengunjung. Nah, yang berikut ada ID pengunjung, tipe datanya integer, dan dia adalah foreign key, yang artinya tabel pinjam ini berelasi dengan tabel pengunjung. Kemudian ada status, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Status ini berarti status admin, tipe datanya char, panjang karakternya 1, yang diwakilkan dengan simbol 1 dan 0. 1 yang berarti admin sedang aktif, dan 0 yang berarti admin tidak aktif. Yang berikut ada atribut diserahkan, tipe datanya integer, dan kemudian ada atribut diterima, tipe datanya integer, dan kita kasih keterangan 0 di sini. Jadi untuk diterima ini artinya tanggal di mana buku diterima akan diupdate oleh admin setelah buku dikembalikan. Kemudian satu transaksi pasti ada banyak buku yang dipinjam. Jadi kalau ada banyak buku yang dipinjam, maka harus ada satu tabel lagi, yaitu tabel detail. Ada detail pinjam terdiri dari yang pertama ini. Yang pertama ID detail, tipe datanya integer, primary key, dan dia auto increment. Yang berikut ada ID pinjam, tipe datanya integer, dan dia foreign key. Yang berikut ada ID buku, tipe datanya integer, foreign key juga, dan ada jumlah. Atribut yang berikut adalah jumlah dengan tipe datanya integer. Di sini untuk ID pinjam dan ID buku ini berarti tabel detail ini berelasi dengan tabel pinjam dan tabel buku. Ini adalah rancangan sistem informasi perpustakaan yang akan kita bangun dalam semester ini dalam mata kuliah website.